Saudara, 2 hari belakangan, sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali menyita perhatian publik. Orang tua Yosua untuk pertama kalinya dipertemukan dengan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sebelumnya ada kesaksian yang meragukan dari saksi Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Kita ikuti diskusinya bersama rekan Reza Ramadansyah. Sadar nggak, Saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Jawabannya sederhana, sadar atau enggak dia? Memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Ferdi Sambo. 2 hari ini sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali menyita perhatian publik. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa pembunuhan anaknya, keluarga Brigadir Yosua dipertemukan dengan terdakwa Ferdi Sambo. Kemarinnya, ART Ferdi Sambo, Susi, memberikan kesaksian yang dinilai bohong, sampai-sampai hakimnya mengancam akan mempidanakan Susi. Ini karena nervous atau ada cerita di balik itu ya? Kita diskusi. Tapi dengan-tegannya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk sekejap Bapak Ferdi Sambo. Mengawali bulan November, kedua orang tua dari Brigadir Yosua memberikan kesaksian atas terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya. Berbeda dengan yang sebelumnya, kesaksian ini di hadapan Ferdi Sambo langsung, terdakwa pembunuh anak mereka, penuh emosi, pasti. Begitupun ketika adik dan kekasih Yosua memberikan kesaksian. Selain dari kesaksian keluarga Brigadir Yosua yang juga menjadi perhatian publik dalam persidangan di pekan ini adalah kesaksian dari ART Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang bernama Susi. Sadar nggak, Saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Jawabannya sederhana, sadar atau enggak dia? Bukan tanpa alasan hakim jadi berang. Keterangan yang disampaikan Susi berubah-ubah, bahkan disebut penuh settingan. Banyak yang mengomentari keterangan Susi berubah-ubah diskenariokan. Sebenarnya bukan hanya hakim aja sih, banyak yang mempertanyakan kebenaran dari kesaksian Susi. Benarkah ia bohong? Benarkah keterangannya disetting? Saya tanya dengan pakar mikroekspresi, bagaimana ia melihat gestur Susi saat persidangan. Susi ini berespon terhadap kata-kata dari majelis hakim, ada pola yang terlihat berbeda ketika dia ditembak, dicecer, dikejar dengan pertanyaan dan statement dari majelis hakim. Contohnya misalnya ditanya, apakah ini masuk akal? Dan itu majelis hakim nggak tanya cuma sekali ya, beberapa kali. Dan kemudian kamu bohong nih, ketahuan jelas. Misalnya ditanya, diatur lah bohong segala macam, dia diam. Nah, apakah ini berarti sesuatu? Enggak, belum. Tapi begitu kemudian ada sebuah cerita tentang yang dipertanyakan oleh majelis hakim tentang keberadaan ajudan-ajudannya dan berapa lama dia sudah bekerja. Dia ada pertanyaan hakim, kalau nggak salah kata-katanya adalah, masa kamu nggak kenal sama ajudan, misalnya kayak gitu. Ya, dan kemudian, atau kamu disuruh. Nah, itu dengan serta-merta Susi menjawab, enggak, yang mulia, gitu. Dia jelaskan. Nah, kalau semua memang benar-benar real seperti kondisi dia menjawab hakim, artinya dia juga akan melakukan yang sama. Begitu majelis hakim tanya, ini posisinya gimana? Kamu bohong atau enggak? Langsung jawab seperti itu. Tapi kan enggak. Kenapa? Hal perbedaan pola ini bisa diartikan bahwa pertanyaan-pertanyaan hakim yang tidak terjawab itu kemudian saya mempertanyakan tuh keaslian, keabsahan dari kesaksian dari Susi di situ. Sederhana karena polanya berbeda jauh. Yang satu dibantah langsung bisa dikasih penjelasan, yang satu diam, tidak dijawab. Nah, kalau pertanyaan muncul kemudian, lalu kenapa apa yang membuat seseorang itu bisa terdiam seperti itu? Jawabannya sederhana, karena kalau misalnya sebuah kebohongan, katakanlah sebuah kebohongan,
kemudian dikonfrontir, dan kemudian saya menjawab kebohongan tersebut dengan kebohongan lainnya, maka kemudian nanti dikejar lagi, saya pusing loh, lebih blunder lagi. Lebih baik apa? Diem. Nah, ini adalah pola yang sangat terlihat kalau kita bicara tentang investigasi. Para orang-orang terperiksa, tersangka, terduga pelaku, itu rata-rata kalau misalnya mereka sudah mentok, mereka akan bersembunyi di balik kata-kata, satu, saya lupa, dua, nggak tahu, atau ketiga, diam. Itu tadi kata pakar mikroekspresi. Kemudian bagaimana sebenarnya seorang hakim mengidentifikasi saksi berkata benar atau tidak saat memberikan keterangan dalam suatu persidangan. Ketika ditanyakan apa sih dasar hakim itu mengetahui atau memahami sampai meyakini bahwa saksi ini jujur apa tidak, itu sumber pertama dakwaan, sumber lain adalah alat bukti yang lain. Alat bukti itu diatur di 184 ayat 1 itu menyebutkan adalah ada 5 alat bukti ya, dari keterangan saksi, dari surat, keterangan terdakwa, ahli, nah, kemudian petunjuk ya, ada 5 alat bukti yang sah menurut undang-undang di KUHP. Nah, itu semua menjadikan hal-hal yang diyakini oleh hakim dan diwajibkan hakim punya 2 alat bukti yang sah yang menjadi keyakinan hakim dan hakim bisa memutuskan perkara. Saksi adalah orang yang dianggap bisa memberikan keterangan dalam sebuah perkara pidana guna kepentingan penyidikan maupun juga peradilan. Ada sumpahnya dan ada juga ancaman sanksi pidananya bila perkataannya bohong. Saya Reza, kita lanjut diskusinya di kolom komentar.